Beberapa kesalahan yang dilakukan pekerja dalam hal finansial. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan finansial, terutama bagi para pekerja dalam mengatur dan mengelola keuangan mereka. Terkadang, meski punya gaji bulanan, namun rasanya masih saja kurang. Mungkin karena belum sempat memikirkan cara mengelola keuangan yang baik. Karena masih ingin menikmati hidup, memenuhi kebutuhan penunjang gaya hidup, hingga gaji yang masih pas-pasan menjadi penyebabnya. Kamu sebaiknya jangan sampai terjebak dalam beberapa kesalahan finansial yang fatal ini, jika tak ingin sengsara di masa depan. Nah, apa aja sih itu? Mari kita bahas sekarang juga. Tidak melakukan budgeting atau penganggaran setelah gajian. Bagi para pekerja, hari gajian memang menyenangkan, berasa jadi sultan sesaat. Namun, banyak dari mereka yang tidak melakukan budgeting atau penganggaran setelah gajian. Padahal, hal ini sangat penting agar kamu bisa melacak segala transaksi keuangan, baik itu pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Untuk itu, kamu bisa membagi anggaran keuangan ke berbagai pos keuangan. Biasanya terdiri dari pengeluaran bulanan yang bersifat tetap, seperti tagihan, biaya hidup sehari-hari, tabungan, investasi, dan juga pengeluaran tidak tetap seperti entertainment yang berupa jajan, beli baju, tas, dan kebutuhan tersier lainnya. Tidak memisahkan rekening untuk kebutuhan sehari-hari dengan rekening menabung. Memisahkan rekening untuk berbagai kebutuhan hidupmu sebenarnya sangat penting. Ini dilakukan agar uangnya tidak tercampur untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, memisahkan rekening juga membantumu tidak boros dan fokus pada budget yang telah ditetapkan. Misalnya, rekening A hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, tagihan, cicilan, serta kebutuhan rumah tangga lain. Dan rekening B khusus untuk menabung dan investasi. Jika rekening A habis, maka jangan tergoda untuk mengambil uang dari rekening B. Begitu pula sebaliknya. Kamu harus mampu mengelolanya dengan baik. Dengan memisahkan rekening juga dapat membuatmu mampu menabung dengan fokus dan konsisten tanpa terambil dan tercampur oleh kebutuhan lainnya. Kerap beli barang nggak penting hanya karena FOMO. Memang karena sudah punya uang sendiri, beberapa orang kerap kalap membeli barang-barang yang sebenarnya kurang penting dan tidak terlalu dibutuhkan hanya karena FOMO dan gelap mata. Nah, ayo nih, siapa di antara kamu yang sering lakuin itu atau pernah lakuin itu? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sesekali mungkin boleh, tetapi kalau kebiasaan ini sering dilakukan, membuat kondisi keuanganmu gitu-gitu aja dan nggak berkembang. Istilahnya jadi boncor halus, nabungnya nggak seberapa, bocornya luar biasa. Untuk itu, agar keuangan tetap terkontrol, kamu perlu budget khusus untuk foya-foya atau hedon. Tetap bijak walau duit banyak. Belum memiliki dana darurat jadi kesalahan finansial yang kerap dilakukan. Fungsi penting dari dana darurat bisa diibaratkan pepatah sedia payung sebelum hujan. Karena dana darurat berfungsi sebagai payung yang melindungi kamu dan keluarga ketika hujan melanda alias dengan keadaan darurat. Dana darurat juga termasuk dalam satu fondasi keuangan yang perlu dimiliki. Tanpa fondasi yang kuat, kondisi keuanganmu jadi mudah runtuh. Nah, untuk itu, sebelum kamu memulai berbagai rencana keuangan dan terhindar dari melakukan kesalahan finansial, lebih baik kumpulkan dana darurat dulu ya teman-teman. Belum punya tabungan dan memulai investasi. Bagi para pekerja, sangat penting untuk selalu berpikir jangka panjang untuk masa depan. Salah satunya memikirkan cara agar tidak hanya mengantungkan hidup dari gaji ke gaji. Sadari bahwa kamu juga perlu menyiapkan kebutuhan untuk masa depan, agar gak hanya untuk beberapa hari dan bulan ke depan. Nah,
Salah satu caranya adalah dengan menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi. Kamu bisa menabung untuk dana darurat guna tujuan-tujuan keuangan tertentu. Namun, agar uangmu berkembang pesat di masa depan, jangan lupa juga untuk berinvestasi. Secara bertahap, selain menabung, kamu juga bisa investasi di deposito, emas, atau pasar uang seperti saham dan reksadana jika ingin mendapatkan cuan yang lebih besar. Melakukan kesalahan finansial tidak memandang besar gaji, karena entah gajimu besar, sedang, atau pas-pasan, jika kamu kerap melakukan kesalahan finansial, rasanya uang yang dimiliki jadi tetap terasa kurang. Untuk itu, kamu bisa belajar untuk menyadari kesalahan itu dan berusaha untuk menghindarinya. Nah, ayo nih, mari kita mulai berubah. Gimana? Pernah nggak kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang sempat saya sampaikan sebelumnya? Mungkin jika ada, bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing bareng. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. And see you in the next video. Goodbye!